Kalau di sini di Masjid Quba ini cukup datang, sholat 2 rakaat, insya Allah kita akan mendapatkan pahala umrah ya. Ala kam kilo wahid hada Ahmad? Ini ambar, anwa' bi ya habibi. Nah. Kemudian di sini juga ada minyak zaitun ya. Minyak zaitun. Ya, seandainya di Indonesia ini tidak peduli orang. Pokoknya berapapun harganya dia beli ya, karena langka sekali minyak goreng. Pada saat itu Wahsy yang disewa oleh Hindong ini hanya berhasil membunuh Sayyidina Hamzah sampai isi perut Hamzah itu keluar. Ya, Bapak Ibu di Rahman, sekarang ini kita berada di Masjid Quba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan keutamaan. Ya, man tatahhara fi baitihi summa ata Masjid Quba wa shalla fihi sholatan kana lahu ka'ajri umrah. Barang siapa yang membersihkan dirinya kemudian datang ke Masjid Quba ini melaksanakan sholat, apakah dia sholat duha, sholat tahajud, sholat istikharah, sholat taubat, maka Allah akan memberikan pahala bagaikan orang yang melaksanakan 1 kali umrah. Begitu beratnya melaksanakan umrah ya. Kita harus datang ke Miqat, Bir Ali, atau datang ke Tan'im, kemudian masuk ke Mekah, ke Ka'bah, melaksanakan tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, kemudian tahallul, itu baru selesai 1 kali umrah ya. Kalau di sini di Masjid Quba ini cukup datang, sholat 2 rakaat, insya Allah kita akan mendapatkan pahala umrah ya. Rasulullah sudah menjamin. Dan Masjid Quba ini adalah masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berhijrah dari Makkahul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah. Dalam Al-Quranul Karim sempat disebutkan ya, Allah Subhanahu berfirman, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Masjid yang pertama dibangun dengan dasar ketakwaan adalah Masjid Quba. Kaum muslimin dan muslimat, ya, sekarang ini saya berada di Masjid Quba. Masjid Quba ini difasilitasi oleh atau dilengkapi lemari-lemari Al-Quran ya. Ya, terbuat dari kayu jati ya, yang tersusun rapi, dan mushaf-mushaf yang ada dalam lemari ini, di rak ini, semuanya Al-Quran cetakan Madinah ya. Al-Quran cetakan Madinah. Masya Allah, mudah-mudahan masjid-masjid di Indonesia ya bisa mengikuti bagaimana rapinya dan bagaimana cantiknya kelihatan ya. Bapak Ibu di Rahman, sekarang ini kita berada di kebun kurma ya. Kebun kurma ya. Kita lihat jemaah dari An-Nur Ma'arif Travel ya akan mencoba menanyakan ya ajwa ya. Ala kam kilo wahid hada Ahmad? Ini ambar, anwa' bi ya habibi. Nah. 40, fi 60, fi 70. Ya. Masya Allah. Ada 40, ada 60, ada 70. Kurma ajwa ya. Ya, kalau ini ambar namanya. Kurma ambar. Ya. Kurma ambar. Silakan, ini kurma Nabi. Kira buyur bolong. Iya. Iya, makan ini teh. Ini ambar ya. Ini ambar. Ya. Ini besar-besar. 60 rial. Kalau ini sama, cuma ini besar, ini kecil. Ini buat obat.
Karena ada hadisnya buat racun dan sihir. Oh, ini 70. Ya, ini kurma Al-Qasim ya, yang banyak dijual di Makassar, yang sempat dimasukkan oleh saudagar seorang pedagang kurma. Ya, satu kontainer, ya, berapa kali datang kontainer untuk mengangkut sampai di Makassar, banyak yang beredar seperti ini ya. Jakarta juga demikian, namanya sukari ya. Ini tamar sukari. Kemudian ada kurma-kurma yang lain ya. Kurma-kurma yang lain yang sangat nikmat ya. Termasuk kota Madinah ini adalah kota penghasil kurma terbanyak ya. Kemudian kota Al-Qasim juga. Nah, terkenal kurmanya bagus-bagus ya. Ini adalah kurma ajwa ya, kurma ajwa. Ya, ini ada tulisannya ajwa, atau sering juga disebut dengan kurma Nabi. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, dari keutamaan kurma ajwa ini, beliau pernah menyampaikan bahwa man akala sab'a samarati ajwa lam yadurruhu summun wala sihrun. Barang siapa yang makan 7 biji di pagi hari, ya, tidak kena sihir dan racun sampai sore. Dan barang siapa yang makan 7 biji di awal malam, itu tidak akan kena sihir sampai subuh ya. Itu jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dengan hadisnya ya. Kenapa kurma ajwa ini mahal? Karena memang merupakan kurma yang langka ya, dan hanya bisa hidup di kota Madinah ya. Ya, punya nilai sejarah yang sangat luar biasa, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkhutbah ya di Masjid Nabawi menggunakan pohon kurma ini, memegang ya pohon kurma ini. Makanya sampai hari ini masih banyak masjid-masjid yang mewajibkan ini pakai witan balung. Lebanya abas. Lebanya kau mau abas Indonesia mer. Kira baju bolongir. Iya. Tiga ya. Ya. Rasulullah dulunya ya berkhutbah itu menggunakan pohon kurma, memegang pohon kurma. Nah, setelah perkembangan ilmu dan teknologi, ya, umat Islam ingin merubah dan mendirikan suatu mimbar ya yang bisa digunakan untuk berkhutbah. Ya, pada saat itu, ya, kurma yang selalu digunakan Rasulullah tadinya ya itu menangis. Ya, Rasulullah bertanya, kenapa engkau menangis? Ya, dia mengatakan bahwa yang bikin saya menangis bahwa tidak lama lagi saya tidak dipegang oleh tangan suci, tangan mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi memegang kembali, ya, mengusap-usap pohon kurma itu dan mengatakan bahwa sudahlah, berhentilah menangis, tempatmu sudah jelas berada di dalam surga ya. Makanya sampai hari ini ya masih ada masjid yang menggunakan tongkat ya, itu adalah ittiba. Ya, pada saat itu pohon kurma diganti dengan mimbar ya. Ya. Kemudian di kebun kurma ini ada berbagai macam ya kacang-kacangan ya. Ada kacang-kacangan, termasuk ini ada biji mentek. Ya, kemudian kacang Sudan, ada kacang Arab, banyak macam-macam. Ya, mudah-mudahan para umat Islam yang ada di tanah air ya, masih bisa berkunjung ke pusat kurma ini ya di Madinatul Munawwarah, namanya Taimur Al-Majidi ya. Kemudian di sini juga ada minyak zaitun ya, minyak zaitun. Ya, seandainya di Indonesia ini tidak peduli orang, pokoknya berapapun harganya dia beli ya, karena langka sekali minyak goreng. Dan ini bisa menjadi minyak goreng ya. Ya, jadi mudah-mudahan pemerintah kita sudah mendapatkan solusi buat masyarakat supaya kelangkaan minyak goreng itu sudah bisa teratasi dengan
Baik, kemudian ini ada coklat ya, coklat batu namanya ya. Ya. Banyak yang bisa dijadikan sebagai oleh-oleh ya di pusat kurma ini. Ya. Ini juga ada coklat yang di dalamnya ada almond ya. Ya, sangat nikmat. Ya, bisa dipakai buka puasa. Ya. Ini ada berbagai macam apa namanya coklat. Ya, kurma ajwa itu adalah kurma yang warnanya agak hitam ya, agak kehitam-hitaman. Agak hitam kecil, tapi meskipun kecil, tapi ini mahal ya, mahal. Ya, tadi ada yang mengatakan bahwa 70 real, ada harga 60 real, ada 100 real, tapi yang paling murah adalah 40 real. Ya, ini kurma ajwa namanya, atau kurma nabi. Ya, inilah pohon kurma ya, pohon kurma yang sangat terkenal di Madinatul Munawwarah. Ya, salah satu penghasil kurma terbanyak di Saudi Arabia adalah Madinatul Munawwarah. Ya, kalau penghasil kurma kedua terbanyak di Saudi ini namanya Provinsi Al-Qasim ya, Al-Qasim. Ya, kita lihat ini. Ya, insya Allah beberapa bulan lagi akan panen ya. Ini ada buahnya yang masih kecil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duyufur Rahman, tamu Rasulullah. Sekarang ini kami berada di Jabal Uhud. Jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gunung yang kami cintai dan gunung yang dicintai oleh Allah ya. Jabal Uhud ini adalah mempunyai nilai sejarah yang sangat luar biasa. Kita akan menghayati napak tilas perjuangan umat Islam ketika berhadapan dengan kaum kafir Quraisy. Ada riwayat yang mengatakan bahwa perang Uhud ya itu adalah buah dari balas dendam ketika kaum kafir Quraisy dikalahkan pada perang Badar. Ya. Pada saat itu kaum kafir Quraisy ingin membalas kaum muslimin di perang Uhud ini. Mereka datang dari kota Mekah dengan jumlah yang sangat besar. Ada riwayat yang mengatakan mereka jumlahnya 1000, ada riwayat yang mengatakan 3000. Sementara jumlah kaum muslimin pada saat itu ada riwayat yang mengatakan cuma 313, ada juga yang mengatakan cuma 100. Jadi 1000 lawan 3000 pasti dikalah yang 1000. 100 melawan 300 melawan 1000 pasti dikalah yang 300. Tapi Allah Subhanahu wa taala apa yang direncanakan oleh umat manusia itu beda juga apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Bagaimanapun politik umat manusia, tapi tetap politik Allah yang menang. Apa keinginan Allah, itulah yang akan terjadi ya. Perang Uhud ini dipimpin langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu Hindong begitu dendamnya pada diri Rasulullah, dia berniat untuk membunuh 2 orang. Kalau bukan Rasulullah, juga Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang terjadi pada saat itu, Wahsy yang disewa oleh Hindong ini hanya berhasil membunuh Sayyidina Hamzah sampai isi perut Hamzah itu keluar semuanya pada saat itu. Nah, pada saat itu terjadinya perang Uhud, umat Islam hampir mengalami kekalahan, dan pada saat itu umat Islam berhasil menguasai medan pertempuran dan pasukan kaum kafir Quraisy ini berlarian meninggalkan Jabal Uhud ini. Ketika dia berlarian,
pasukan pemanah Islam yang tadinya bertengger di puncak gunung Jabal Rumah itu, mereka berebutan memperebutkan harta rampasan yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka tergiur dengan harta yang ditinggalkan oleh lawan-lawan Islam. Nah, pada saat itu ketika mereka berebutan memperebutkan ganimah, pasukan kafir Quraisy yang tadinya lari terpontang-panting balik balik keliling dan menguasai Jabal Rumah, dan pada saat itulah terjadi serangan balas dendam dari kaum kafir Quraisy. Apa yang terjadi? Disitulah ada 70 penghafal Al-Quran yang gugur di medan pertempuran Uhud, termasuk para hufaz-hufaz. Akhirnya apa yang terjadi? Dikhawatirkan karena banyaknya para hufaz yang meninggal, Al-Quran ini dikhawatirkan hilang di telang masa ya. Akhirnya ketika Sayyidina Utsman bin Affan menjadi khalifah, prioritas utama yang dia galakkan pada saat itu bagaimana mengumpulkan mushaf-mushaf, baik yang ada di pelapa kurma, ada yang baik yang terekam di daun-daun dan kulit-kulit hewan, itu dikumpulkan semua, kemudian dijadikan sebagai buku ya, dan itulah yang terbentuk sampai hari ini disebut dengan mushaf Al-Qur'anul Karim Rasmu Utsmani. Ya, itulah warisan Sayyidina Utsman bin Affan. Makanya sebagian orientalis, orang-orang Kristen mengkritisi bahwa Al-Quran itu adalah buatan manusia ya. Padahal itu adalah ada intervensi Tuhan ya, ada intervensi Tuhan dalam penyusunan surah-surah, penyusunan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Mari kita berdoa, mudah-mudahan para syuhada Uhud, Allahumma jzihim alil Islam afdalal jaza wa akrim maqamahum bikaramika wa Allahumma ajzihim anil Islam afdalal jaza wa akrim maqamahum bikaramika ya akramal akramin. Assalamu alayka ya Sayyidina Hamzah, assalamu alayka ya Asadallah, assalamu alayka ya Asad Rasulillah, assalamu alayka ya Amma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, assalamu alayka ya Mus'ab bin Umair, assalamu alayka assalamu alaikum ya syuhada Uhudin. Allahumma jzihim anil Islam wa afdalal jasa wa akrim maqamahum bifadlika wa karamika ya akramal akramin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.